Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Gialda, selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Tindak Pidana Khusus. Sebelumnya izin kami analisis kerja kelompok kami mengenai analisis kejahatan tindak pidana pemilu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 52 Ayat 3 yang beranggotakan kelompok saya Julio Cesar Fernando dengan NPM 2310.003 selaku pemimpin jalannya presentasi ini. Adapun rekan-rekan dipersilakan untuk memperkenalkan diri. Bentar-bentar ulangnya Jur. Ini tadi nggak muncul anjir tombol on mute-nya. Coba balikan di Gacan. Dah, Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, salam nama budaya, salam kebajikan dan sejahtera buat kita semua. Kepada yang terhormat Ibu Bogelda, selaku dosen pengampu mata kuliah tindak pidana khusus. Terima kasih telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami, yaitu kelompok 6, yang akan mempresentasikan tentang analisis kejahatan tindak pidana pemilu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 523 Ayat 3. Sebelum masuk ke dalam materinya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Julio Cesar Fernando dengan NPM 2310.003 selaku pemimpin jalannya presentasi pada hari ini. Adapun rekan-rekan dipersilakan untuk memperkenalkan diri. selanjutnya ada saya Yusuf Sofyan dengan NPM 2310006. Selanjutnya ada saya Rahmawati Fauzia dengan NPM 2310.022. Selanjutnya ada saya Meiraisa Saifullah Putri dengan NPM 2310.028. Selanjutnya ada saya Hanif Aldi Fakhrudin dengan NPM 2310.049. Dan yang terakhir ada saya Revi Zainul Arifin dengan NPM 231083. Baik, selanjutnya. Baik, terima kasih untuk rekan-rekan telah memperkenalkan dirinya. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung masuk saja ke dalam materinya. Di sini Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 523 Ayat 3 yang menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta pemilu tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 36 juta rupiah. Slide selanjutnya. Nah, tadi adalah isi pasal. Nah, selanjutnya kita langsung masuk ke dalam hasil analisis kelompok kami. Yang pertama itu adalah locus 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 tempus delicti-nya, yaitu pasal 11 KUHP baru dinyatakan bahwa tempat tindak pidana merupakan tempat dilakukannya perbuatan yang dapat dipidana. Dalam kronologi kasus disebutkan bahwa tempat dilakukannya perbuatan sengaja pada hari pemungutan suara, menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta pemilu tertentu adalah di Desa Sukamakmur, Kecamatan Seruni Barat, khususnya wilayah RT 04 dekat TPS 05. Maka berdasarkan pasal 11 KUHP baru, dalam kasus yang dianalisa, lokus tindak pidananya ada di Desa Sukamakmur, Kecamatan Seruni Barat, khususnya wilayah RT 04 dekat TPS 05. Yang kedua ada lokus delikti. Teori lokus delikti terdiri dari 4, yaitu teori perbuatan material atau teori badania. Yang kedua ada teori alat yang dipergunakan. Yang ketiga teori akibat. Yang terakhir adalah teori beberapa tempat menentukan bahwa lokasi tindak pidana ialah lokasi yang kejadian yang dilakukan dan masing-masing yang berbeda.
Kemudian penjelasan dalam pasal 11 KUHP baru tertulis bahwa tempat tindak pidana dalam ketentuan ini misalnya A. Tempat perbuatan fisik dilakukan. B. Tempat bekerjanya alat atau bahan untuk menyempurnakan tindak pidana. Dan C. Atau tempat terjadinya akibat dari perbuatan yang dapat dipidana. Dalam kronologi kasus disebutkan bahwa lokasi pada saat teori akibat menentukan bahwa lokasi tindak pidana ialah lokasi pada saat akibat terjadi yang dilarang sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta pemilu tertentu dilakukan adalah Desa Sukamakmur, Kecamatan Seroni Barat, khususnya wilayah RT 04 dekat TPS 05. Maka berdasarkan teori-teori akibat menentukan bahwa lokasi tindak pidana ialah lokasi pada saat akibat terjadi pasal 11 huruf A KUHP baru, lokus delikti atau tempat tindak pidana dalam kasus yang dianalisis adalah Desa Sukamakmur, Kecamatan Seroni Barat, khususnya wilayah RT 04 dekat TPS. Adapun menyebutkan yang ketiga yaitu tentang menyebutkan tempus tindak pidana. Pasal 10 KUHP baru tertulis bahwa waktu tindak pidana merupakan saat dilakukannya perbuatan yang dapat dipidana. Dalam kronologi kasus disebutkan bahwa saat dilakukannya perbuatan yang dapat dipidana sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih untuk tidak melakukan hak pilihnya atau memilih peserta pemilu tertentu adalah pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 pukul 08.30 sampai dengan 9.15 waktu Indonesia Barat. Maka berdasarkan pasal 10 KUHP baru, dalam kasus yang dianalisis, tempus tindak pidananya atau waktu terjadinya tindak pidana adalah pada hari Rabu 14 Februari 2024 pukul 08.30 sampai 09.15 waktu Indonesia Barat. Akhirnya ada tempus delicti. Tempus delicti dalam kronologi yang disebutkan bahwa waktu pada saat perbuatan material atau perbuatan badania atau perbuatan fisik yang dilarang sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta pemilu tertentu dilakukan pada hari Rabu 14 Februari 2024 pukul 08.30 sampai dengan 09.15 waktu Indonesia Barat. Maka berdasarkan teori perbuatan material atau perbuatan badania dan penjelasan pasal 10 huruf A KUHP baru, tempus delicti atau waktu terjadinya tindak pidana dalam kasus yang dianalisis adalah hari Rabu 14 Februari 2024 pukul 09.30 sampai dengan 09.15 waktu Indonesia Barat. Yang kelima ada hukum negara yang digunakan. Dalam kronologi kasus terduga pelaku diduga melakukan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan dan memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta pemilu tertentu, maka berdasarkan pasal 4 huruf A KUHP baru, hukum negara mana yang digunakan adalah hukum negara Indonesia karena tindak pidana dilakukan di Desa Sukamakmur, Kecamatan Seroni, khususnya wilayah RT 04 dekat TPS 05. Yang keenam ada dasar hukum. Dasar hukum yang digunakan. Dalam kasus yang dianalisis, dasar hukum yang digunakan adalah hukum tertulis berupa undang-undang, yaitu pasal 523 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pasal yang digunakan untuk menganalisis kasus ini yaitu pasal 4, pasal 10, 11, 17, 20, 23, 24, 31, 36, 40, 44, 64, 65, 123, 126, 143, dan pasal 158 KUHP baru, dan pasal 532 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Dan yang ketujuh adalah subjek hukum. Terhadap perbuatan yang dilakukan terduga pelaku digunakan pasal 523 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu baru sebagai
sebagai pasal tindak pidana yang diduga dilanggar oleh terduga pelaku. Merujuk pada pasal 523 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, maka subjek hukum yang menjadi sarana norma dan rumusan pasal 532 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu adalah setiap orang. Tertera kalimat setiap orang sebagai kalimat pertama dalam pasal 523 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang tahun 2017 tentang Pemilu. Ini artinya pasal tersebut ditujukan bagi setiap orang yang melanggar ketentuan yang ada di dalam pasal 523 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Nah, untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh Saudara Yusuf. Tempat dan waktu saya persilakan. Oke, selanjutnya ada perbuatan yang dilarang atau strafbar. Terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terduga pelaku digunakan pasal 523 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Baru yang sebagai pasal tindak pidana yang dilanggar oleh terduga pelaku. Merujuk pada pasal 523 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, maka perbuatan yang dilarang dalam rumusan pasal 523 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu adalah sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta tertentu. Selanjutnya ada waktu hukuman pidana. Terhadap perbuatan yang dilakukan terduga pelaku digunakan pasal 523 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sebagai pasal tindak pidana yang dilanggar oleh pelaku. Merujuk pada pasal 523 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, maka lama waktu dalam rumusan pasal 523 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yaitu 4 tahun. Selanjutnya ada jenis hukuman pidana. Merujuk pada pasal 523 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, maka tindak pidana hukuman pidananya adalah pidana penjara. Selanjutnya ada jenis sanksi pidana. Merujuk pada pasal 523 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, maka sanksi dalam rumusan pasal tersebut adalah sanksi pidana pokok. Selanjutnya ada kepentingan hukum. Kepentingan hukum yang dilindungi dalam aturan yang digunakan, yang pertama ada kepentingan hukum perorangan, terhadap kepentingan hukum masyarakat, terhadap kepentingan hukum negara, tetapi dalam pasal 523 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, dalam kasus ini yang dianalisis adalah melanggar kepentingan hukum perorangan, karena pasal 523 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ada dalam bab kejahatan terhadap kepentingan perorangan. Selanjutnya ada selanjutnya ada pidana formil atau pidana material. Hukum pidana formil adalah suatu aturan hukum yang berisi tentang bagaimana hukum negara menyikapi alat perlengkapan para penegak hukum untuk melakukan kewajiban untuk menyidik, menjatuhkan, menuntut, dan melaksanakan pidana. Selanjutnya ada pidana material, merupakan aturan hukum yang berisi tentang tindak pidana. Merujuk pada pasal 523 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, maka dalam analisis hukum pidana yang digunakan adalah hukum pidana material, karena pasal tersebut secara langsung memuat rumusan perbuatan yang dilarang atau strafbar beserta ancaman pidananya. Selanjutnya ada pidana umum atau pidana khusus. Merujuk pada pasal 523 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, maka analisis kasus hukum pidana yang digunakan adalah hukum pidana khusus, karena ketentuan pidana yang terdapat dalam Undang-Undang Pemilu berlaku sebagai lex specialis sehingga tetap berada dalam lingkup hukum pidana khusus. Selanjutnya Baik, terima kasih Yusuf Sofyan telah mengabarkan materi. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dibahas oleh Rahmawati. Tempat dan waktu saya persilakan.
Baik, selanjutnya ada lex specialis atau lex generalis. Analisis kami ini masuk ke lex specialis karena analisis kasus ini hukum pidana yang digunakan adalah hukum pidana khusus. Mengingat juga bahwa pasal 523 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, maka dalam kasus yang dianalisis ini dasar hukum yang digunakan merupakan lex specialis. Selanjutnya ada dikodifikasi atau tidak dikodifikasi. Pada analisis kasus ini, hukum pidana yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sebagai hukum pidana khusus, serta mengingat juga bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu merupakan aturan hukum yang pengaturannya tidak disusun dan dirangkum ke dalam sebuah kitab undang-undang. Selanjutnya ada TP formil atau TP material. Analisis ini masuk ke dalam TP formil. Karena pasal 523 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, pasal 523 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu merupakan pasal yang norma langgarannya menitik beratkan pada perbuatan yang dilarang untuk dilakukan dalam pasal 523 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu adalah perbuatan menyebarkan ajaran komunisme, mekanisme lekanis, atau paham lainnya yang bertentangan dengan Pancasila. Maka pasal 523 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu merupakan pasal yang masuk ke dalam kelompok tindak pidana formil. Selanjutnya, tindak pidana dolus atau tindak pidana culpa. Analisis kami masuk ke tindak pidana dolus karena dalam kasus ini yang dianalisis perbuatan terduga pelaku diduga 2017 tentang Pemilu. Dalam pasal 123 ayat 3 dapat unsur subjektif berupa kesengajaan maupun kealpaan yang dirumuskan secara eksplisit atau tertulis oleh pembentuk undang-undang. Terhadap perbuatan yang dilakukan terduga pelaku digunakan pasal 523 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sebagai pasal tindak pidana yang diduga dilanggar oleh terduga pelaku, merujuk pasal 523 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Maka, dalam analisis kasus ini, tindak pidana yang dilakukan oleh terduga pelaku merupakan tindak pidana dolus. Selanjutnya ada tindak pidana komisionis atau tindak pidana omisionis atau tindak pidana komisionis per omisionis. Analisis kami masuk ke dalam tindak pidana komisionis karena dalam kasus yang dianalisis perbuatan terduga pelaku diduga melanggar pasal 523 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Perbuatan yang dilarang dalam pasal 523 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu merupakan perbuatan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihannya atau memilih serta pemilu tertentu, menjanjikan atau memberikan pelaku merupakan perbuatan aktif, maka perbuatan yang dilakukan oleh terduga pelaku dalam kasus ini merupakan tindak pidana komisionis. Selanjutnya, tindak pidana biasa atau tindak pidana aduan. Dalam analisis kami masuk ke dalam tindak pidana biasa. Karena perbuatan yang diduga dilakukan oleh terduga pelaku diduga melanggar pasal 523 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, pasal 523 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 karena dalam rumusan pasal tidak dirumuskan syarat aduan untuk memproses hukum pelaku. Selanjutnya, tindak pidana umum atau tindak pidana khusus. Analisis kami masuk ke dalam tindak pidana khusus karena perbuatan terduga pelaku diduga melanggar pasal 523 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, maka perbuatan yang dilakukan pelaku merupakan tindak pidana khusus. Baik, terima kasih Ramawati telah mengumpulkan materi. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Meraisya. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, selanjutnya yaitu poin terdapat atau tidak terdapat unsur melawan hukum. Dalam kasus yang dianalisis, pasal yang diduga dilanggar oleh terduga pelaku adalah pasal 523 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pasal 523 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Tentang pemilu pasal
523 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, sanksi pidana dirumuskan secara tunggal karena dalam rumusan pasal tidak terdapat pilihan sanksi pidana lain. Pasal 523 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menggunakan model tunggal dalam perumusan sanksi pidana. Yang selanjutnya itu ada unsur unsur subjektif dalam aturan hukum yang digunakan. A. Kesengajaan. Merujuk pada analisis nomor 18 di atas, maka dalam kasus yang dianalisis yang menggunakan pasal 523 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, maka unsur subjektif berupa kesengajaan terimplisit dalam unsur-unsur perbuatan yang terdapat dalam rumusan pasal 523 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Dengan kata lain, unsur subjektif berupa kesengajaan tidak dirumuskan secara eksplisit dalam rumusan pasal 523 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. B. Kealpaan. Merujuk pada analisis nomor 18 di atas, maka dalam kasus yang dianalisis menggunakan pasal 523 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, maka unsur subjektif berupa kealpaan tidak tertulis secara implisit maupun eksplisit dalam rumusan pasal 523 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Dengan kata lain, unsur subjektif berupa kealpaan tidak dirumuskan secara implisit maupun eksplisit dalam rumusan pasal 523 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. C. Maksud untuk dalam kasus yang dianalisis menggunakan pasal 523 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, unsur subjektif berupa dengan maksud untuk tidak terdapat dalam rumusan pasal 523 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, baik secara implisit maupun eksplisit. Perasaan takut Perasaan takut dalam kasus yang dianalisis menggunakan pasal 523 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Unsur subjektif berupa perasaan takut tidak terdapat dalam rumusan pasal 523 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, baik secara implisit maupun eksplisit. Merencanakan. Dalam kasus yang dianalisis menggunakan pasal 523 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, unsur subjektif berupa merencanakan tidak terdapat dalam rumusan pasal 523 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, baik secara implisit maupun eksplisit. Baik, poin selanjutnya itu unsur objektif dalam aturan hukum yang digunakan. Unsur objektifnya yaitu meliputi A. Perbuatan. Dalam kasus yang dianalisis menggunakan pasal 523 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, terdapat unsur objektif berupa perbuatan yaitu menyebarkan dan mengembangkan. Kata menyebarkan dan mengembangkan adalah kata yang masuk ke dalam unsur objektif berupa perbuatan. B. Mengakibatkan, berakibat terjadinya, berakibat timbulnya. Dalam kasus yang dianalisis menggunakan pasal 523 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, tidak terdapat unsur objektif berupa akibat. C. Syarat tambahan. Jika apabila dalam kasus yang dianalisis menggunakan pasal 523 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, tidak terdapat unsur objektif berupa syarat tambahan. D. Keadaan tertentu. Pada waktu terjadi kebakaran, pada waktu akan terjadi kebakaran, pada waktu ada kebakaran, pada waktu terjadi bencana alam, pada malam di muka umum, dalam sebuah rumah pekarangan tertutup yang ada rumahnya. Dalam kasus yang dianalisis menggunakan pasal 523 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, tidak terdapat unsur. Poin selanjutnya yaitu menyebutkan siapa yang diduga sebagai pelaku tindak pidana. Dalam kasus yang dianalisis yang diduga sebagai pelaku tindak pidana yaitu Darman Siregar. Selanjutnya itu ada penjelasan rinci tentang terpenuhi atau tidak terpenuhinya unsur tindak pidana dalam kronologi kasus. 1. Unsur setiap orang. Unsur ini berkaitan dengan siapa pelaku tindak pidana. Dalam kasus ini, pelaku bernama Darman Siregar, seorang individu yang menjabat sebagai ketua relawan salah satu calon legislatif. Ia bertindak sebagai subjek hukum perseorangan yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana. 2. Unsur pada hari pemungutan suara. Waktu kejadian merupakan unsur sangat penting berdasarkan fakta kegiatan Darman terjadi pada Rabu 14 Februari 2024 pukul 08.30 sampai
09.15 WIB, yaitu tepat pada hari pemungutan suara pemilu 2024. Karena perbuatan terjadi pada hari yang sama ketika pemungutan suara berlangsung, maka unsur waktu sebagaimana diatur dalam undang-undang telah sesuai unsur ini terpenuhi. 3. Unsur menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya. Dalam kronologi diketahui bahwa Darman membawa tas berisi uang tunai, membawa paket sembako, menawarkan 100.000 per orang, dan pada saat petugas tiba, ia sedang menyerahkan amplop berisi uang kepada warga. Fakta ini menunjukkan bahwa pelaku tidak hanya menjanjikan tetapi juga benar-benar memberikan uang kepada warga. Perbuatan menjanjikan dan memberikan uang adalah inti larangan pada pasal tersebut. Unsur ini sangat jelas terpenuhi. 4. Unsur kepada pemilih. Target pemberian uang adalah warga desa yang hendak memberikan suara di TPS. Dalam kronologi disebutkan ketika sebagai besar warga sedang bersiap menuju TPS 05. Artinya penerima uang adalah mereka yang memiliki hak pilih sebagai warga negara dan terdaftar sebagai pemilih. Karena yang dihubungi adalah warga yang akan memilih di TPS, unsur kepada pemilih telah terpenuhi. Unsur ini terpenuhi. 5. Unsur untuk tidak menggunakan hak pilihannya atau memilih peserta pemilu tertentu. Motivasi pelaku terlihat dari dua opsi yang ditawarkan kepada warga, yaitu tidak datang ke TPS dan tidak menggunakan hak pilih, atau menggunakan hak pilihnya untuk memilih calon A di Partai Nusantara Sejahtera. Pelaku juga menyatakan kalau bisa jangan perlu ke TPS kalau tidak mau ribet. Ia bahkan membawa daftar nama warga yang diminta tidak hadir di TPS. Ia menunjukkan bahwa tujuan pemberian uang bukanlah sosial atau bantuan, melainkan untuk menghalangi pemilih menggunakan hak pilih atau mengarahkan pemilih memilih calon tertentu. Tujuan ini secara langsung memenuhi unsur pasal yang melarang upaya mempengaruhi pilihan pemilih melalui uang dari pemungutan suara. Unsur ini sangat jelas terpenuhi. Baik, cukup sekian dari saya. Baik, terima kasih. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Hanif Aldi. Waktu dan tempat saya persilakan. Oke, baik, terima kasih. Jadi di sini dapat tidaknya terduga pelaku dipertanggungjawabkan. Nah, pertanggungjawaban adalah sebuah perbuatan menanggung atau memikul segala konsekuensi atau suatu tindakan yang telah dilakukan. Di sini terdapat unsur pertanggungjawaban adalah adanya kesalahan dan perbuatan yang dilakukan bersifat melawan hukum. Nah, adapun unsur-unsur kesalahannya yaitu yang pertama adanya kemampuan bertanggung jawab, yang kedua adanya hubungan batin antara pembuat dengan perbuatannya yang berupa kesengajaan atau kealpaan. Yang ketiga tidak ada alasan pemaaf. Perbuatan yang dilakukan terduga pelaku merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum formil karena telah diatur secara tertulis dalam perundang-undangan, yaitu dalam KUHP baru. Dalam kasus yang dianalisis, tidak terdapat alasan pembenar yang dapat meniadakan sifat melawan hukum perbuatan. Nah, merujuk pada pasal 31, 32, 33, 34, 35 dan pasal 40, 41, 42, 43, 44 KUHP baru, mempertimbangkan usia terduga pelaku yang 23 tahun sebagai usia dewasa. Unsur-unsur pertanggungjawaban pidana dan didukung fakta bahwa dalam kronologi kasus tidak terdapat penjelasan kondisi kejiwaan pelaku, sehingga terhadap terduga pelaku dalam kasus yang dianalisis harus diasumsikan pelaku dalam kondisi kejiwaan yang sehat. Maka dengan demikian, terduga pelaku dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Yang berikutnya, jenis saksi pidana pokok dan atau pidana tambahan yang berpotensi diterima terduga pelaku. Jadi di sini berdasarkan pasal 64 dan 65 KUHP baru serta merujuk pada pasal 523 ayat 3 UU No 7 tahun 2017 tentang pemilu yang dalam rumusnya tertulis dipidana dengan pidana penjara maksimal 4 tahun. Maka dapat disimpulkan bahwa jenis sanksi pidana dalam rumusan pasal 188 ayat 1 KUHP baru merupakan jenis pidana pokok, karena pidana penjara adalah jenis pidana yang masuk dalam kelompok pidana pokok. Selanjutnya, lama pidana yang berpotensi diterima terduga pelaku. Nah, jadi di sini merujuk pada pasal 523 ayat 3 UU No 7 tahun 2017 tentang pemilu yang dalam rumusnya tertulis dipidana dengan penjara maksimal 4 tahun, maka dapat disimpulkan bahwa terduga pelaku berpotensi dijatuhkan sanksi paling lama 3 tahun.
Selanjutnya, kepolisian pada wilayah hukum mana yang berwenang menerima laporan atau aduan kasus. Nah, di sini merujuk pada analisis nomor 1 dan 2 di atas, perbuatan pelaku harus dilaporkan ke Polres Seruni atau di wilayah lokus deliktinya. Nah, yang selanjutnya lagi, pengadilan yang berwenang mengadili perbuatan pelaku mungkin merujuk pada analisis nomor 1 dan 2 di atas. Dalam kasus yang dianalisis, perbuatan pelaku akan diadili di Pengadilan Negeri Seruni. Mungkin penyampaian terakhir dari saya yaitu TP dan TP percobaan dan TP selesai berdasarkan pasal 17 ayat 1 yang rumusnya menyebutkan unsur-unsur dari percobaan tindak pidana yaitu poin A niat pelaku, poin B telah nyata adanya permulaan pelaksanaan dan tindak pidana yang dituju, poin C pelaksanaannya tidak selesai, tidak mencapai hasil atau tidak menimbulkan akibat yang dilarang bukan karena semata-mata atas kehendaknya sendiri. Nah, maka dalam kasus yang dianalisis, perbuatan yang dilakukan oleh terduga pelaku tidak memenuhi unsur TP percobaan karena perbuatan yang dilakukan oleh terduga pelaku telah selesai. Mungkin sekian penyampaian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Hanifaldi. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Rifki. Tempat dan waktu saya persilahkan. Baik, saya akan melanjutkan materi bagian penyertaan, hasil penyertaan. Berdasarkan pasal 20 KUHP, baru dalam kasus ini tidak terdapat penyertaan dalam kasus yang dianalisis. Karena dalam kronologi kasus disebutkan adanya keterlibatan pihak lain terkait perbuatan menyampaikan menjanjikan. Terduga pelaku tidak melakukan sendiri perbuatan yang diduga melanggar pasal 523 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Terduga pelaku tidak disuruh orang lain, menyuruh, tidak dianjurkan oleh orang lain, tidak menganjurkan, dibantu orang lain, dan membantu orang lain untuk menjanjikan dan memberikan. Dapat disimpulkan dalam kasus ini terdapat penyertaan. Lalu prediktif atau pengulangan. Dalam hasil analisis ini berdasarkan pasal 23 KUHP baru serta mengingat kronologi kasus, maka dalam kasus ini tidak terdapat redisif atau pengulangan TP. Lalu konkursus. Berdasarkan pasal 123, 126, 127, 128, 129, 130, 131 KUHP baru, serta mengingat kronologi kasus, maka dalam kasus yang dianalisis tidak terdapat konkursus. Lalu, alasan gugurnya kewenangan menuntut. Dalam kasus ini berdasarkan pasal 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139 KUHP baru, serta mengingat kronologi kasus, maka dalam kasus yang dianalisis tidak terdapat alasan gugurnya kewenangan menuntut. Lalu alasan gugurnya kewenangan pelaksanaan pidana. Berdasarkan pasal 140, 141, 142, 143 KUHP baru, serta mengingat kronologi kasus, maka dalam kasus di atas tidak terdapat alasan gugurnya kewenangan pelaksanaan pidana. Lalu yang terakhir, pada pemberatan pidana. Berdasarkan pasal 58 dan 59 KUHP baru, serta mengingat analisis pada nomor 36 dan kronologi kasus, maka dalam kasus yang dianalisis tidak terdapat pemberatan pidana. Baik, segitu dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan semua telah memaparkan materinya. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 6. Mohon maaf jika masih ada salah kata atau salah penyampaian. Kami ucapkan terima kasih. Wabillahi wabarakatuh.